Sore buat sahabat-sahabat, dimana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, di sore ini saya akan mengupload satu video dan mengingatkan kepada teman-teman semua perihal tentang ketika saya ada mengupload video Sep Raja Ampat, tagar Sep Raja Ampat ya, karena beberapa hari ini bergulir terus, bahkan makin viral, hampir menyamai tentang ijazahnya Pak Jokowi. Lagi-lagi teman-teman, ternyata ada kaitannya karena ini sudah dikerjakan sejak 2017. Yang pastinya Pak Jokowi sebagai presiden. Dan ternyata saya dapat dari Harian Tribun ketika ada beberapa kapal tunda dan kapal tongkang yang memiliki nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Berdasarkan kode-kode tersebut, ya kemungkinan besar ya. Dan ini melakukan aktivitas membawa tongkang bahan utama, ya, bahan mentah utama nikel. Kemana perginya saya tidak tahu teman-teman, ya. Tapi kita harus, semoga ini ada yang melakukan pengecekan agar benar tidak ada hubungannya dengan katakanlah Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Termasuk ada beberapa nama kapal-kapalnya teman-teman ya. Ini bisa dilihat fotonya yang saya ambil dari Harian Tribun, wartakota.live.com. Semoga prolog ini menjadi sesuatu yang bisa kita kaitkan ya, karena kemarin ada juga perihal tentang Blok Medan sampai sekarang belum selesai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan intro dulu teman-teman ya, karena kita akan membawa beberapa berita atau dari channel teman-teman yang saya kemas menjadi satu. Baik teman-teman, kita intro dulu. Sahabat-sahabat, semoga saja dilakukan pengecekan ya, agar lebih tuntas ini kapalnya siapa ya, karena kita juga harus membongkar habis. Semoga PPATK yang saat ini sekarang ditangani oleh TNI membongkar habis tanpa memandang bulu siapa atau siapa. Istilahnya hukum tetap berjalan, jangan tumpul di bawah. Salah ya, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Sama-sama tajam, sama-sama tumpul. Artinya lakukan pengecekan agar semua ini tuntas, karena disinyalir dengan 2 periode pasti pundi-pundi Pak Jokowi sudah semakin banyak, dan saat ini kekuatannya juga masih ada. Baik teman-teman, ternyata teman-teman ada channel yang saya agak tertarik ketika mungkin ya asumsi masyarakat tersebut menyatakan sebaiknya polisi berterima kasih kepada sahabat kita Rismond dan kawan-kawan, karena akibat mereka semua menjadi terang benderang, baik yang di Bareskrim yang menggunakan digital forensik, artinya tahu kualitas dan kuantitasnya sampai di mana, yang katanya terkenal di Asia Tenggara. Tak berlama-lama lagi teman-teman ya, kita dengar video selanjutnya. Seharusnya melindungi dan berterima kasih kepada Rismond Sianipar dan kawan-kawan atas pertimbangan logika hukum dan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, diketahui fakta di persidangan Bambang Trimulyono, persidangan pidana, jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan ijazah asli Jokowi, sehingga fakta hukum ini menjadikan pertanyaan masyarakat. Yang kedua, secara terbuka Jokowi mengaku bahwa indeks
prestasinya atau IP-nya kurang dari 2. Hal ini berarti bahwa Jokowi tidak lulus untuk dapat mengikuti ujian skripsi, atau dengan kata lain, tidak ada ujian skripsi Jokowi. Jika tidak ada skripsi yang diuji dan lulus, maka tidak ada diterbitkan ijazah atas nama Jokowi oleh Fakultas Kehutanan. Yang ketiga, fakta bahwa seorang kader PSI mengupload foto ijazah yang diklaim sebagai asli, foto dari asli ijazah, ya seperti itu, di mana sontak menjadikan tanda tanya masyarakat hanya karena foto ijazah yang berkacamata. Barangkali satu-satunya ijazah yang fotonya memakai kacamata adalah ijazah tersebut. Kita tahu foto KTP saja tidak boleh berkacamata. Foto SIM, foto paspor, foto surat nikah, dan ijazah. Ya. Mata saya minus lebih dari 3. Namun tidak ada satupun ijazah milik saya yang menggunakan kacamata. 3 fakta hukum ini adalah terkait dengan seorang pejabat publik, mantan presiden, kepala negara, yang dalam keseharian hidupnya masih berada dalam protokoler negara, ada ajudan, dan difasilitasi oleh negara, yang mana ijazah ataupun skripsi yang bersangkutan adalah terkait dengan jabatan. Dalam jabatan-jabatan tersebut, yang bersangkutan menggunakan gelar insinyur. Bahkan pada saat menjadi wali kota Solo, menggunakan gelar Dr. Andes. Fakta-fakta ini terbuka di publik, sehingga masyarakat berhak untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya, berhak untuk berkreasi. Demikian juga saudara Rismond Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan. Mereka mempunyai hak. Tidak sekedar hak, bahkan mereka mempunyai hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia, yakni hak yang dilindungi oleh negara, hak yang difasilitasi oleh negara, yakni hak asasi. Dalam hal ini, hak asasi untuk berkreasi dan menyampaikan pendapat
terkait ijazah yang beredar di publik. Nah, hak konstitusional dari saudara Rismond dan kawan-kawan dilindungi oleh negara. Oleh karenanya, polisi selaku alat negara seharusnya juga melindungi kreasi dan pendapat yang disampaikan oleh saudara Rismond dan kawan-kawan, karena itu merupakan hak asasi yang disediakan oleh konstitusi dan dilindungi oleh negara. Seharusnya dengan adanya pendapat mereka, dengan adanya informasi dari mereka, yakni informasi masyarakat, maka polisi seharusnya berterima kasih ada informasi masyarakat sehingga polisi bisa melakukan tupoksinya sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya informasi dari saudara Rismond Sianipar CS, polisi seharusnya menjalankan tupoksinya. Berterima kasih kepada Rismond CS berkolaborasi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menggunakan gelar tanpa hak yang dilakukan atau diperbuat oleh saudara Jokowi untuk diklarifikasi dan diselidiki. Banyak informasi dari Rismond Sianipar dan kawan-kawan tersebut. Banyak. Antara lain mengenai siapa dekan Fakultas Kehutanan tahun 1985 yang diklaim sebagai tahun penerbitan skripsi dan ijazah saudara Jokowi. Jadi demikian, pada intinya merupakan hak konstitusional, hak asasi yang dilindungi oleh negara. Oleh karenanya, polisi sebagai alat negara harus melindungi mereka yang berpendapat, menyampaikan pendapat, berkreasi atas dasar munculnya fakta-fakta hukum di masyarakat. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pencemaran nama baik, karena tidak ada sedikit pun nama baik yang dicemarkan atau yang dinistakan, ya, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang tadi saya sebut, sehingga mereka, saudara Rismond Sianipar dan kawan-kawan, dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mencoba menganalisa, bertanya, menjawab, sehingga merupakan pendapat, ya, yang dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh negara, dan seharusnya polisi
melindungi, dan berterima kasih. Wow. Seorang dokter, master ya, master hukum. Luar biasa penuturan dan kalimat-kalimatnya. Seharusnya polisi itu melindungi mereka-mereka yang membongkar perihal tentang pemalsuan dan kebohongan. Bukan malah dipolitisasi atau katakanlah disetir oleh kekuatan seseorang. Sehingga dengan gampangnya Bareskrim kemarin memberitahukan data-data fotokopi ijazahnya Pak Jokowi beserta pendukung-pendukung data lainnya. Ternyata sangat luar biasa. Wow, bahkan Pak dokter tadi ya menyatakan sampai saat ini kejaksaan tidak bisa menghadirkan ijazahnya Pak Jokowi. Luar biasa kan? Jadi gimana teman-teman? Menurut hemat teman-teman lah, yang memang sudah lama kita bahas ketika ijazah Pak Jokowi bergulir, di mana ada 2 orang sudah teradili bahkan mendapat hukuman dengan dalil pencemaran nama baik. Dan saat ini juga dalil tersebut sepertinya selalu digaung-gaungkan. Namun teman-teman, saat ini kekuatan Pak Jokowi sedikit agak melemah. Seperti kata kawan kita ini, Rismon Sianipar. Makanya ITD UGM, Fakultas Kehutanan itu tahun 85 cuma punya Joko Widodo supaya nggak bisa dibandingkan dengan skripsi-skripsi tahun itu di ITD UGM. Alasannya katanya digitalisasi sampai tahun 90 saja. Tahun 85 belum. Yang dimasukkan cuma punya Joko Widodo karena dia presiden spesial. Kan konyol seperti itu. Sudah akhir 90-an sudah digitalisasi atau awal 2000-an sudah digitalisasi kok. UGM. Ya, kenapa nggak didigitalisasi semua di ETD UGM? Ini kan menambah kecurigaan publik juga. Kan konyol seperti itu. Coba UGM berani terbuka, tampilkan itu di ETD UGM itu. Lembar pengesahan skripsi semua. Gitu. Skripsi tahun 85. Berani nggak? Nggak berani kan? Gitu loh. Karena di situ akan kita temukan bahwa semua itu mesin ketik. Gitu loh. Itu loh makanya. Jadi ya kalau seperti ini ya ketertutupan, ya besok-besok banyak Rismon, Roy Suryo, Tifa yang lain nggak bakal selesai ini, gitu loh. Ya. Dan Joko Widodo kan tampaknya secara politik makin lemah. Ya, apalagi diganti nanti sejumlah menteri limpahan dari Joko Widodo, belum lagi diganti juga Listio Sigit Prabowo, maka secara politik Jokowi akan makin terasing dan kekuatan politiknya yang memudar itu tentu tidak bisa lagi mengontrol institusi negara. Maka akan diributkan lagi, terus ke depan diributkan lagi, terus mungkin sampai Joko Widodo sampai tua renta nggak bisa menjawab lagi apapun. Ini akan diributkan terus oleh rakyat, gitu. Karena apa? Anda itu kan presiden loh, gitu loh, 2 periode. Ya, bukan sembarang orang yang kita bicarakan ini. Ya kalau memang cuma BSC ya jujur saja supaya dikoreksi semua sejarah Indonesia itu. Ya kalau lulus sarjana muda, kalau nggak lulus sama sekali ya koreksi juga. Gitu aja ya, jujur aja, Anda presiden kan tiang moral bangsa. Kalau presiden aja 2 periode nggak berani menunjukkan ijazahnya dan UGM memilih untuk bungkam, ya kacau negara ini. Kacau, gitu loh. Coba berani di TV itu menunjukkan tahun 85 lembar pengesahan skripsi yang dibandingkan itu apa sih? Siapa punya siapa dan bagaimana wujudnya? Bagaimana coba? Kan katanya skripsi Joko Widodo telah dibandingkan dengan berapa, 3 atau berapa dia bilang itu sejumlah skripsi, anggap aja adalah sejumlah dari junior dan senior Joko Widodo. Mana? Tunjukkan, gitu loh. Mana biar kita lihat lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik atau sudah modern, gitu. Ya, kalau nggak berani, ya kacau sudah Republik ini. Ya dikit-dikit dengan proses tertutup. Ya kan?
Nanti semua yang berkaitan dengan Jokowi dan keluarganya akan dibela oleh kepolisian. Makanya Kapolri Listio Sigit Prabowo pertama Pak Prabowo Subianto ganti dulu biar ini fair proses ini. Ya, sepanjang Listio Sigit Prabowo masih ada menjadi Kapolri, maka proses ini tidak akan pernah fair, adil dan jujur. Yang kita bicarakan nih seorang Joko Widodo melantur lagi kemana-mana, nggak pernah berargumen. Ya, balaslah dulu. Kenapa cuma 122 SKS? Mana logikanya coba? Orang bilang jangan samakan dulu sama sekarang. Itu buku petunjuk tahun 82 loh. Ya kan pakainya sistem SKS kredit di tabulasinya yang ditampilkan di TV. Ya memang begitu. 88 mata kuliah wajib, 34 pilihan, total 122 SKS. Gitu kan? Oh ya, survei yang kita yang di Papua. Iya, ada seorang peneliti sosial ya sekarang di Papua Barat mensurvei bahwa di Papua Barat pun orang-orang yang ditemuinya ya percaya ijazah Jokowi palsu gitu loh. Bukan seperti survei yang itu ya, masa kalimatnya apakah Anda percaya Jokowi memalsukan? Bukan, belum tentu Jokowi memalsukan, ya bisa pihak lain, internal UGM, eksternal UGM, ya kan? Bukan Jokowinya, ya pasti ada pihak lain, kan gitu. Harusnya kan, apakah Anda percaya ijazah Jokowi palsu? Asli, gitu. Tetapi kalau yang bayar juga pihak yang berkaitan dengan Jokowi, ya nggak mungkin lah survei itu bisa dia percaya. Tetapi ada, ya, kenalan, ya, peneliti sosial, seorang tokoh juga, sering masuk TV juga, ya, mengatakan di Papua Barat, yang orang-orang ditemui dia, bahkan banyak, hampir 100% percaya ijazah Jokowi palsu. Di Papua Barat sudah sampai berita ini, bahkan mungkin di luar negeri menjadi perbincangan diaspora atau mereka-mereka yang sekarang iya, di Amerika, New York, California, Texas, Hawaii, dan lainnya, ya mungkin di Uni Emirat Arab, belum lagi di Malaysia, semua pasti membicarakan ini. Kok bisa ya seorang presiden 2 periode ya menunjukkan ijazahnya saja takut, tapi ingin memenjarakan orang dengan modal fotokopi. Sudah bahkan ya sudah memenjarakan orang, Bambang Trin dan Gus Dur pakai ijazah fotokopi, kan pengecut itu. Dan akan menjerat 12 tahun. Dan ingin memenjarakan kami 12 tahun dengan ijazah yang nggak bakal pernah ditampilkan. Saya yakin di pengadilan pun nggak berani itu orang menampilkan ijazahnya. Yakin saya. Jadi ingin dibungkam aja ini kami. Padahal dia nggak tahu ya sepanjang bernapas di dunia ini Joko Widodo, Anda adalah presiden 2 periode. Maka akan muncul lagi keributan-keributan lain. Ya. Untuk menuntut, bukan keributan ya nanti dimasalahkan oleh Polda, tapi keingintahuan pada rakyat, keingintahuan oleh rakyat, apakah benar ya ijazah presiden 2 periode itu benar dari UGM, apakah sarjana muda, kan begitu. Itu akan terus ditanyakan, gak bakal pernah selesai ya, walaupun kalian bungkam, kau bungkam, gak bakal pernah selesai. Ya, kecuali Anda mungkin cuma seorang menteri ya atau DPR, ketua DPR yang nggak bakal sepanjang ini. Ya, karena apa? Ya otoritas tanda tangannya kan nggak sebesar otoritas tanda tangan presiden yang bisa mengutang lah, bisa bahkan segala macam otoritas presiden. Makanya ya orang kalau kasus hal serupa, kalau dibilang cuma menteri, apa malas orang mau apakannya ya, mau ributkannya. Itulah makanya ya, aduh para buzzer ini. Iya, ya. Jadi gitulah ya. Banyak kali buzzer ini, parah. Ya. Buzzer. Ah, ya udahlah, kalian baca-baca aja, beli buku saya di Amazon ya. Atau yang sering mengkritik saya, satu pun bukunya nggak ada di Amazon, ya. Tapi mengaku ahli luar biasa, ya. Itu kan pengakuan.
Capek kita apanya. Jadi ya sebelum saya tutup ini, ya 40 menit aja, ya beberapa poin-poin itu sudah ada menjadi pengetahuan di ruang publik, ya tadi yang saya sebutkan tadi, dan itu tidak bisa dijawab bahkan oleh UGM. UGM memilih mengundurkan diri dari penjelasan di ruang publik, ya kan? Terutama skripsi siapakah yang menjadi perbandingan, objek perbandingan terhadap skripsi Joko Widodo, itu nggak disebutkan. Bahkan orang UGM pun nggak berani, ya. Bahkan proses sarjana muda, tingkat studi sarjana muda Joko Widodo pun mereka nggak berani melakukan klarifikasi. Oleh karena itu harusnya Baris Krim memanggil itu Kasmujo dan pihak UGM. Sarjana muda itu bagaimana? Kok bisa menulis skripsi? Kok bisa skripsinya ini modern? Karena di tahun yang itu tidak ada semodern ini. Saya sendiri pun mengetik. Ya itu kan Brigjen Juandani itu kan tahun 85 kan paling menulis, ya. Entah menulis apalah, mungkin masih akpol atau SMA atau apa dia saat itu. Dia pakai apa rupanya? Brigjen Juandani itu, Birtipidumnya itu tahun 85. Coba pakai apa? Sudah secantik itu kan tahun 85? Itu loh. Kan Anda sudah hidup tahun 85. Apa yang Anda lakukan? Apakah pakai mesin ketik atau sudah komputer? Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang ditutupi, proses sarjana muda, ketikan yang sangat modern. Terus ternyata sarjana kreditnya cuma 122 SKS dan nilai skripsi tidak ada di transkrip nilai. Banyak sekali. Ya. Oleh karena itu, ya biarkan itu menjadi, jangan diancam-ancam ya. Pengacaranya Jokowi itu suka kali ngancam si yang gemuk itu. Ya. Ya apalagi penasihat polisi itu, Kapolri ya, mengancam-ancam gitu loh. Kalau dia begini. Suka-suka publik untuk berdiskusi. Apalagi ini yang diskusinya memancing kekritisan. Ya. Lembar pengesahan skripsi nggak ada. Skripsi apa tanpa ada lembar pengesahan skripsi tanda tangan penguji? Coba jawablah dulu itu. Jangan mengancam-ancam orang terus. Biarkan orang beropini. Hak kebebasan berpendapat. Coba. Ya. Mengancam-ancam. Memang kita negara komunis ya, Pak Prabowo Subianto. Harus penguasa yang menentukan mana salah dan benar. Publik berhak bertanya, berdiskusi di ruang publik, bahkan menyimpulkan. Apalagi kesimpulan itu berdasarkan ya dari pengecutnya seorang presiden 2 periode menunjukkan ijazahnya, gitu loh. Ya wajar publik menyimpulkan. Ya, itu loh. Bukan orang sembarangan ini yang kita bicarakan ini. Presiden 2 periode kok mengaku lulusan UGM yang harusnya kebanggaan luar biasa, menunjukkan ijazahnya saja pun takut, pengecut. Harus di depan pengadilan. Pengadilannya nanti nggak ada hakim yang memaksa dia untuk menunjukkan ijazahnya, ya sampai kiamat ijazahnya nggak bakal keluar, takut. Tahe. Ya, jangan main ancam-ancam. Ya, apalagi penasihat Kapolri yang sudah tua itu. Ya, sebentar lagi check out. Ya ngapain ngancam-ngancam? Biarkan publik beropini, biar cerdas. Daripada membicarakan isu-isu atau apa gosip-gosip, ya lebih baik membicarakan ini. Gitu loh. Ya memancing kecerdasan, rasa bertanya, rasa kritis. Oh iya, saat itu fonnya saat itu ini diperiksalah skripsi bapaknya dan ibunya. Oh iya, masih mesin ketik bapakku, punya bapakku, skripsi mamaku, kan begitu. Ya bertanya, oh mereka akan belajar ya evolusi teknologi komputer saat itu bagaimana? Lakukan pencarian, kan menambah daya kritis masyarakat, bukan dengan ancaman-ancaman pengacara gemuk itu. Ya, sok hebat itu. Ya, sok lulusan apalah kau? Ya, kayak nggak tahu aja aku kuliahmu. Menancam-ancam kau. Ya. Seolah-olah kalau udah diancam publik diam. Suruh itu klienmu tunjukkan secara gentleman ijazah Joko Widodo. Dan itu merupakan kebanggaan begitu loh kepada klien. Waktu Jessica nggak percaya hasil Baris Krim, interpretasi kesimpulan lab forensik, ya kan? Sekarang percaya begitu saja lab forensik, seolah-olah udah kebenaran, kepastian hukum. Ya, waktu menjadi pengacara Jessica, semua dipertanyakan kan?
Waktu Vina Cirebon juga gitu loh. Kok sekarang karena berada di pihak Jokowi menerima begitu saja hasil Bareskrim, nggak konsisten gitu loh. Bahkan mengancam-ancam saya pakai pasal-pasal ITE, ancaman 8-12 tahun penjara, parah ya. Pengacara apaan kau ya? Sekarang berdiri apa seolah percaya penuh hasil Bareskrim Lab 4. Dulu waktu kasus Jessica semua dipertanyakan, semua diributkan. Jam 2 pagi. Debat terus di pengadilan sampai jam 2 pagi. Data BAP Iya. 2 pagi. Iya. Sekarang, nggak beda, ya. Makanya saya bilang tidak ada kebenaran ilmiah yang absolut yang dimiliki oleh Bareskrim. Enggak. Langkah pertama, ya, saya akan minta supaya Pak Prabowo, cobalah Pak Prabowo Subianto, uji dulu lembar pengesahan skripsi itu di laboratorium kriminal atau laboratorium forensik Puspom TNI. Ada Puspom TNI Angkatan Darat, ya, Puspom TNI Angkatan Laut, Puspom TNI Angkatan Udara. Mereka masing-masing punya laboratorium. Coba Pak periksa Pak, supaya rakyat percaya enggak dengan hasil Bareskrim itu, khususnya lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Apakah berani Bareskrim di-challenge di laboratorium forensik TNI AD, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, berani nggak? Kalau nggak berani, berarti ada something di situ, something hidden, something yang disembunyikan. Yang disembunyikan, something ya. Memang kalau dari Rismon berbicara ya, wow, luar biasa. Nggak bisa kita mendengar saja pun yang tadinya ngantuk bisa jadi apa yang dikatakan saudara Rizwan benar ya, apalagi yang disampaikan oleh dokter tadi. Seharusnya Polri itu berterima kasih kepada mereka yang membuka tabir-tabir kegelapan, tabir-tabir kebohongan, tabir-tabir penipuan. Termasuk kita para konten kreator, mari tetap kita awasi jalannya pemerintahan ini. Dan semoga juga Pak Prabowo mengambil langkah tepat untuk menyudahi kebenaran ijazah dan skripsi Pak Jokowi. Bahkan di upload video pertama saya tadi ya, saya tetap mengingatkan agar kiranya api-api kebenaran tetap kita nyalakan, bahkan kita kobarkan melalui share video ini kepada sahabat-sahabat kita, melalui komentar di mana kita bisa saling berkomunikasi, baik mereka yang mendukung maupun yang tidak mendukung, artinya keabsahan ijazah Pak Jokowi ya, karena kita juga mendukung siapapun kepala negara dan mantan kepala negara. Tapi di satu sisi kegelapan, kebodohan dan kebohongan harus kita bongkar sampai tuntas. Kapanpun akan muncul Rismon tiba-tiba, bahkan Roy Suryo yang akan tetap membawa berita ini sampai selesai dan tiada akhir. Bagaimana teman-teman? Semoga saja konten ini bermanfaat buat kita semua ya, bisa menjadi api-api kebenaran buat kita membakar kebohongan yang selama ini terkunci, tertutup rapi melalui skenario-skenario yang sudah dimainkan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.